Timnas U23 dan Vietnam bertemu pada partai final Piala AFF U23 ini ketiga kalinya. Tim Garuda Muda kembali berhasil menembus partai final dalam kejuaraan kelompok usia U23 di Asia Tenggara. Pelatih Herald Vandenberg bertekad meraih kemenangan dalam waktu normal 90 menit. Apa yang harus dimanfaatkan skuad Garuda Muda untuk bisa meraih trofi Piala AFF U23? Kami akan membahasnya bersama analis sepak bola Bung Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat petang. Selamat petang, Mas Ya, Ito. Bung Ropan, pelatih Gerald Vandenberg ingin menang dalam waktu 90 menit. Apa yang harus dilakukan nanti malam? Kalau ingin menang dalam 90 menit, saya pikir ya harus ada gol, paling tidak di babak pertama. Itu yang menjadi kesulitan bagi pemain-pemain kita kan, karena penyelesaian akhir atau finishing touch itu dirasakan memang sangat kurang dan itu dikeluhkan oleh Gerald Vandenberg. Tapi saya pikir setelah Raven bisa membuat gol balasan ke gawang Thailand di semifinal, artinya ini ada motivasi berlebihan juga dari Raven kalau dia dimainkan dengan kondisi yang bugar untuk berada di depan, kan itu menjadi harapan bagi Gerald Vandenberg. Jadi mereka harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun di depan gawang, harus bisa menjadikan gol. Pemain-pemain di lapis kedua atau di second line juga harus berani untuk melakukan tembakan-tembakan ketika Raven dalam pengawalan terisolir, dikawal dengan ketat oleh pemain-pemain belakang Vietnam. Inilah tugas dari pemain Robbie Darwish atau Raihan Hanan, atau sekarang ada Arkan Fikri. Mereka harus banyak melakukan lepas tembakan dari luar kotak penalti dengan terarah. Karena ini harus kita lakukan berulang-ulang. Permainan juga harus sabar, ya, tenang, jangan terburu-buru juga ketika kita menguasai bola atau menguasai permainan. Jadi kalau itu dijalankan dengan baik, saya pikir bahwa pertama kita bisa mendapatkan gol, karena memang kita bisa melihat back-back dari Vietnam sangat kuat, sangat disiplin dalam menjaga daerah dan menjaga lawan, begitu Mas. Tapi kalau kita lihat pada saat pertandingan semifinal melawan Thailand, serangan balik Thailand ini cukup berbahaya bagi Indonesia. Bagaimana kemudian harus antisipasi, terus menyerang, mencetak gol, tapi juga pertahanan ini tidak longgar? Ya, pertahanan kita jangan terlalu tinggi ya, garis pertahanan kita. Harus berhati-hati, belajar dari pertandingan menghadapi Thailand. Itu ada 3 serangan balik ya di babak kedua, dan serangan balik ketiga menghasilkan gol ketika ada terjadi 2 pemain Thailand lawan 3 pemain belakang kita. Jadi makanya ini harus menjadi catatan penting bagi Gerard Vandenberg untuk bisa melihat bagaimana komposisi pemain di belakang, ya harus lebih tenang lah. Jangan terlalu emosi untuk bermain lebih ke depan, mengontrol permainan, karena serangan balik dari Vietnam mereka akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand dalam final kali ini. Jadi Kadek harus lebih menahan diri, ya Kakang Rudianto juga harus bisa mengontrol, terutama 2 pemain depan dari Vietnam, ya Quan Phat sama Din Bach ya. Ini berbahaya 2 pemain ini. Oke, kita tahu bahwa banyak gol yang didulang oleh Jens Riven. Sementara kan ya striker ataupun winger lain ini nampaknya cukup kesulitan untuk mencetak gol. Artinya Jens Riven ini akan dikawal ketat oleh back Vietnam. Pasti, kalau bicara pengawalan ketat ya, Kim Sang-sik sebagai pelatih, mereka tahu bahwa nyawa dari permainan Indonesia untuk di garis depan, untuk mematikan itu adalah Jens Raven. Makanya dia akan menjadi pengawalan khusus bagi pemain belakang Vietnam. Ya, Lien Minh akan menjaga dia. Dan ini kesempatan bagi flank. Kalau bermain dengan 4-3-3, berarti pemain-pemain sayap itu harus lebih kreatif, lebih cepat untuk bisa bermain dan crossing-crossing bola yang diperlukan untuk biar Jens mencetak gol. Atau ketika Jens mendapatkan pengawalan, nah makanya saya bilang muncul dari lini kedua yang harus lebih kreatif untuk bisa memanfaatkan setiap peluang untuk menjadikan gol. Ini yang harus dilakukan menghadapi Vietnam, karena Vietnam pasti tahu mereka akan menunggu serangan kita. Ya, kalau mereka bermain terbuka, mereka juga akan berbahaya. Kim Sang-sik tahu apa yang harus dilakukan. Mereka akan mengikuti, meniru cara yang dimainkan oleh Thailand yang hampir berhasil sebelum ada Raven bisa membuat gol di menit 84, gol balasan. Jadi dia lihat memang kelemahan Indonesia di mana, makanya mereka akan coba menunggu, kemudian mengkantar itu dengan cepat, memancing pemain-pemain belakang Kadek dan Kakang untuk naik, kemudian mereka melakukan serangan balik yang sporadis. Itu harus diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain kita. Artinya untuk target kemenangan dalam 90 menit ini cukup realistis, Bung Ropan? Oh iya, cukup kalau bisa melihat keyakinan dari Vandenberg bahwa mereka harus bisa memainkan pertandingan ini dan harus menyelesaikan itu di 90 menit, akan habis-habisan pemain-pemain kita. Tapi kan ini begini, kita memang jangan terlalu overconfidence, percaya diri boleh, fokus itu yang paling penting. Namun, kalau sampai Vietnam bisa mencetak gol lebih dulu, kan akan berbahaya buat kita. Ya, bisa mengganggu konsentrasi pemain-pemain kita. Makanya juga mental di sini harus betul-betul kuat di samping fisik. Dan itu sudah teruji. Ketika melawan Thailand kita ketinggalan dulu dan bisa mengejar untuk bisa menyamakan kedudukan dan menang melawan adu penalti. Makanya jangan sampai
Vietnam itu bisa mencetak gol lebih awal. Kalau perlu harus kita yang lebih dulu untuk meningkatkan motivasi pemain-pemain Indonesia. Kita harus bisa menggetarkan gawang Vietnam lebih awal agar pemain-pemain kita itu lebih enak bermain, lebih nyaman bermain. Oke, fokus untuk mencetak gol terlebih dahulu. Skor Anda kira-kira tebakannya berapa? Tidak usah muluk-muluk, realistis saja, 1-0 cukup. Atau paling tidak 2-1, tipis-tipis saja, Mas. Tipis-tipis yang penting menang dan mengangkat Piala AFF U23 Betul, dan menjadi juara nanti malam. Siap. Terima kasih banyak Bung Ropan, analis sepak bola. Kita berharap bahwa nanti malam timnas Indonesia U23 menang ya, Bung Ropan. Amin, amin. Baik, siap. Terima kasih atas waktunya. Kita akan kembali dengan informasi Polda Metro Jaya umumkan sebab kematian diplomat muda Kamlo Arya Daru. Polisi nyatakan tidak ditemukan sebab korban meninggal karena tindak kekerasan oleh orang lain.